Kata yai kita, di hisab ini waktu hisab tuh kurang lebih memakan waktu 10.000 tahun. 10.000. Lama dihisab, lama dipereksanya, lama. Ada yang cepat, ya tergantung. Itu yang ringan namanya. Normalnya 10.000 tahun. Hisaban yang pertama, orang tuh dari 10 nih, dari 10.000 itu perhisaban ada 10 soal biar gampang. Soal tuh ada 10. Persoalan ini memakan waktu 1000 tahun per soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa ba'da dzalika, dan sesudah yang demikian itu berdiri di alam mauqif, yamkusuna miqdara alfi sanatin yusaqun nasu ila dhulmati, digiring manusia itu kepada kegelapan. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka dhulmati fi sa'atin wahidatin. Adapun orang-orang beriman yaitu keluar mereka dari itu kegelapan pada 1 jam. Wal kufaru wal munafiquna, sedangkan adapun orang-orang kafir dan orang munafik, yamkusuna, yaitu benar ini, yaitu berdiam mereka miqdara alfi sanatin, pada ukuran 1000 tahun. Summa yakhrujuna, kemudian keluar mereka. Wa ba'da dzalika yusaqun nasu ilal hisabi, dan sesudah yang demikian itu digiring manusia menuju perhitungan. Wa fil hisabi asru suturin ay mawaqifa, dan pada hisab itu ada 10 pemberhentian. Wa fi kulli satrin yamkusuna miqdara alfi sanatin, pada tiap-tiap 1 pemberhentian mereka berdiam seukuran 1000 tahun. Wa fi kulli satrin yus'aluna amma amilu, dan pada setiap pemberhentian ditanyai mereka tentang apa-apa yang mereka telah lakukan. Fafil awwali, maka pada soalan hisab yang pertama, yus'aluna anis sholati waz zakat, ditanya mereka itu tentang sholat dan zakat. Wa fisani, dan pada pemberhentian kedua, yus'aluna an mutaba'atil hawa, ditanyai mereka tentang memperturuti hawa nafsu. Wa fisalisi an huquqil walidaini, dan pada pemberhentian ketiga ia ditanyai tentang hak kedua orang tua. Wa fir rabi'i an huquqil auladi wal 'ayal, pada pemberhentian yang keempat ditanyai tentang hak-hak anak, wal 'ayali, dan keluarga. Wa fil khamisi, dan pada pemberhentian kelima, an huquqil
khidmati, ditanyai tentang hak-hak khidmat. Segini dulu dah biar nggak kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Kata yai kita, di hisab ini, waktu hisab tuh kurang lebih memakan waktu 10.000 tahun. 10.000. Lama dihisab, lama diperiksanya, lama. Ada yang cepat, ya tergantung. Itu yang ringan namanya. Normalnya 10.000 tahun. Hisaban yang pertama, orang tuh dari 10 nih, dari 10.000 itu perhisaban ada 10 soal biar gampang. Soal tuh ada 10. Persoalan ini memakan waktu 1000 tahun per soal. Soalan pertama yang ditanya Allah tentang sholat. Dari umur dia balik sampai mati, ada nggak yang ditinggalin dari 5 waktu tuh? Begitu. Dicek waktu-waktu sama Allah. Dari umur dia 15 balik sampai dia mati. Waktu mati dia umur 60. Berarti berapa tuh? 45 tahun. Waktu dia mati umur 75, tinggal dihitung aja. Terus saban harinya tuh, umur 15 sehari, umur 15 2 hari, sampai umur 16 sehari, periksa. Makanya beruntung orang yang di dunianya demen dikodoin sholat yang ditinggal tuh. Habis dohor, kodo dohor, habis asar, kodo asar, maghrib, kodo maghrib, isya, kodo isya, subuh, kodo subuh. Beruntung. Jadi namanya udah ditip ek di dunia. Dihisabnya ringan, udah penuh. Begitu. Kalau dulunya ninggalin. Diperiksa tuh sholatnya. Bagaimana wudhunya diperiksa. Asal-asal apakah agak wudhunya. Wudhunya ada yang kayak begini di keran. Kapas kaki. Ada nggak yang wudhunya begitu? Mana sering lagi? Waduh repot dah. Dipegangin. Diusapin. Emang kan dikasih tangan sama Allah. Lah kalau kambing yang nggak ada tangannya, kita ada tangannya, usap. Gitu. Kalau duduk pasti diusap, duduk mah. Gitu. Apa aja diperiksa mau dari mulai wudhu. Ini repot, makanya kudu ngaji bab wudhu biar benar gitu. Bab sholat, rukuk sujudnya. Biar benar rukun sholat apa, batal sholat apa, biar kita benar di sholat. Repot. Itu diperiksa sama Allah tuh di akhirat. Maka sebelum diperiksa qada-qadain. Itu pertama. Masih di soalan pertama. Kedua, di soalan pertama nih, zakat, periksa. Enggak sedekah, enggak. Yang wajib-wajib dulu zakat. Bagaimana dia zakat? Dari dagang dia di Cipulir. Saya sedekah mulu. Enggak ngaruh sedekah, zakat dulu. Bagaimana zakatnya? Benar apa kagak? Cara berzakatnya bagaimana? Aja ribet. Ini kita kudu ngaji kalau dagang. Sama kiai di kampungnya kayak nanya, "Nih saya ini dagang. Gimana cara zakat yang benar dalam Islam? Apa bagaimana cara ngaturnya, bagaimana, apa yang harus dihitung, apa saban bulan apa kagak, udah bagaimana ini ngeluarinnya bagaimana?" Nanya sama kiai. Biar kita nggak salah dalam hidup. Jangan salah. Kita punya duit sekian, zakat apa kagak? Tanya. Di tabungan di bank sekian, begitu, di ini sekian umpamanya. Itu bakal diperiksa tentang sholat. Makanya tentang zakat. Makanya orang miskin mau enak, nggak kena periksa ini. Lebih dulu dia.
masuk surganya. Karena di soalan pertama aja nggak ada soalan kedua tentang zakat. Emang kagak punya duit. Makanya orang miskin tuh masuk surganya duluan. Nih yang ngaji nih, kira-kira pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Nih yang jujur nih, duluan apa belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Iya kagak nemu ini. Ini yang bener nih. Di masjid ini, manjur ini. Jadi ini yang ngaji ini pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Yang jujur duluan. Pengen kaya, pengen miskin? Oh, pengen kaya. Ini bagaimana? Nah, ada caranya. Ini gambarannya begini biar gampang. Kenapa orang miskin duluan? Tuh begitu pertanyaannya. Kok bisa? Karena pertanyaan tentang zakat kagak ada. Ini gambarannya. Bila yang hadir ada yang susah hidupnya, pahami gambaran ini. Semua kita jalan-jalan ke Bogor tahun baruan, puncak, bareng-bareng naik bis. Kita nggak punya, teman kita orang kaya. Ya yang kaya kan beli pisang tanduk 2 tandan. Tanduk yang panjang-panjang tuh. Pisang apa namanya? Iya tanduk. Belum talas Bogor 5 ikat. Emang duitnya banyak. Ya kan? 5 ikat dia. 5 ikat. Begitu. Belum asinan ya kan? Asinan tuh ada yang hijau, ada macam-macam dah. Ngikuti partainya aja dia demennya apa. Begitu asinan tuh. Macam-macam. Begitu beli. Begitu. Belum dodol Garut. Ya karena kita orang nggak punya, ya beli dodol sekilo. Kita nggak punya, dia orang banyak. Naik bis pulang. Lah. Yang miskin telepon anaknya. Tong di mana? Babo udah pulang nih. Ya lagi jalan-jalan. Ya udah jalan kaki aja timbang dari Asalam ke dalam. Ya kan? Jalan aja. Emang kagak ada yang ditenteng. Bener nggak? Lah yang kaya dia telepon, tong mana? Kata dia lagi di sektor 7 Bintaro. Rumah. Baba nih pulang, ya tunggu Mbak. Lah dia masih nunggu aja di depan masjid ya kan? Lah yang miskin udah tiduran di rumah. Emang kagak ada yang dibawa? Bener nggak? Lah dia masih duduk tuh. Udah sampai mana? Ulu Jami ya tunggu lagi. Duduk aja dia, nungguin apa? Iya ngangkut, emang dia banyak yang dibawa. Belum pisang tanduk, talas Bogor, asinan, macem-macem. Belum kerupuk tuh yang kuning-kuning tuh kan banyak tuh. Apa namanya? Iya itu aja dah tuh, yang pakai pasir tuh. Iya kayak gitu dah tuh. Lah dia nungguin di depan aja. Yang miskin udah tiduran kipas-kipas, nonton TV. Lah dia masih apa? Nungguin. Udah sampai mana? Itu udah sampai belokan Cipulir datang. Oh iya, dia baik dekat. Udah dekat. Begitu. Ya Allah, disetang ditaro, di ini ditaro. Banyak nih bawah. Banyak. Lama amat, ya sabar, Mbak, kata anaknya. Sabar, ya. Masuk tuh naik motor. Mana gang kan udah sempit dekat masjid. Keserempet, jatuh. Ya Allah. Iya, gara-gara pisang. Lah kan kagak nyampe rumah, nyampe Kartini dulu. Wong jatuh, yang miskin mah udah mandi, udah ini. Tuh gara-gara banyak yang dibawa. Begitu. Makanya orang miskin mau duluan. Bagaimana nih orang kaya nih biar duluan? Bisa-bisa. Caranya kalau pengen duluan, namanya orang kaya cerdas. Begitu. Jadi waktu di puncak tuh langsung beli pisang 20 tanduk, asinan 100, apalagi dah tuh kerupuk 100 bungkus, apa aja, talas Bogor 200 ikat, gosen gitu. Tahu gosen? Dia apa? JNE dipaketin
anterin. Jadi pulang kagak ada yang ditenteng, kan cepet. Karena barangnya udah nyampe. Itulah ngasih semen sama masjid. Begitu. Ada yatim kita bagi, tuh namanya gosen. JNE ya, JNE ya. Ayo begitu dah tuh. Kurir. Ada kurirnya. Tuh begitu. Berbagi tuh membahagiakan kita. Waktu kita mau masuk neraka nggak bisa. Kita masuk neraka. Waduh, amalnya kurang. Itu yang pernah dibagi sama kita, dibagi sarung. Begitu, bagi itu. Sarung kan enak kalau bagi sarung. Dipakai sholat. Kan nyuruh sholat bagi sarung. Begitu. Itu membagi minyak. Mana minyak doang lagi? Dikata-katain. Nyalon dewan minyak doang. Ya Allah, gua gak pilih dah. Begitu kata dia. Sarung gitu, pakai sholat dapat ganjaran. Kata yang dibagi sarung, bagi koko segala macam, dia ngomong, ya Rob, mana ini yang ngasih sarung saya ini, kok nggak kelihatan di surga? Dia punya kesalahan banyak di neraka, saya nggak terima ya Rob. Masa saya masuk surga yang bagi sarungnya masuk neraka? Ya Rob, angkat dia. Lah kita masuk surga, dia kagak mau. Yang dulu kita bagi-bagi di dunia, nungguin kita di pintu surga, nggak mau masuk sebelum yang tukang bagi ini masuk duluan. Begitu. Namanya cerdas. Makanya kalau ada pengemis datang ke rumah, jangan bilang bapaknya nggak ada. Begitu sama anaknya. Jangan, bagi aja semampu kita. Apakah yang kita bisa bagi? Begitu. Buat nyelamatin kita. Berbagi itu nyelamatin di akhirat. Kayak begitu. Namanya gosen. Iya pokoknya kayak gitu. Kurir kata abang gitu. Kurir. Dianterin. Tuh begitu. Jadi kalau Jumat tuh ada kotak amal lewat tuh, jangan pura-pura merem. Tuh ada kotak amal aja merem. Udah lewat aja, melek lagi. Kan ada yang model kayak begitu ya. Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Aduh. Ini bakal ditanya sholat, zakat. Itu 1000 tahun tuh. Mereksanya. Sholat sama zakat. Udah lolos, jalan lagi, periksa lagi. Yang kedua, akan diperiksa oleh Allah tentang hawa nafsu. Memperturuti hawa nafsu enggak? Begitu. Bakal ditanya. Jadi waktu nonton TV, dari sore ditungguin tuh ada Liga Inggris, MU, malam mainnya jam 1, dini hari ditungguin dari sore. Karena nggak tidur siangnya capek nungguin, baru 15 menit ngantuk. Kira-kira waktu nonton TV 15 ngantuk tuh, dimatiin TV-nya apa bikin kopi? Kira-kira? Bikin kopi, biar apa? Iya biar melek. Begitu. Waktu baca Quran, baru seain nguap, kira-kira bikin kopi apa sodakollah? Ini diperiksa nih. Kenapa buat hawa nafsu lu bikin kopi biar melek? Ngapa waktu nonton, waktu baca Quran, Allah juga ngerti, mata ada haknya. Ini udah ngantuk. Ada nggak yang bilang begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Aduh, namanya mutaba'atul hawa. Memperturuti hawa nafsu. Ini bakal ditanya, bagaimana Anda terkait hawa nafsu Anda? Berteman sama temen, bakal ditanya. Kalau teman kita, anterin gua kemana? Ke Bogor. Ngapain? Puncak, tahun baruan. Baik, kita temenin. Waktu kita bilang, bang anterin gua kemana? Ke Majlis Salim. Oh gua repot. Dia repot.
Dia mau. Waktu kita minta kagak mau. Kita terus saja berteman sama yang kayak begitu. Bakal disoal. Kenapa kamu terus berteman? Namanya dia egois. Maunya dia jalan-jalan dianterin kamu. Mengapa ke masjid nggak mau? Itu bakal ditanya. Termasuk diri kita di depan kaca nanya dulu sama diri. Sama nafsu. Ajak ngomong tuh yang di depan kaca. Lo ini dari dulu minta ke pantai gua anterin, minta ke gunung gua anterin, minta ke mall gua anterin. Ngapa lu diajak ke masjid sulat banget, diajak ngaji? Ini sebenarnya lu nih siapa? Tunjuk-tunjuk yang depan kaca tuh, biar nurut sama Allah, jangan memperturuti hawa nafsu. Ini bakal ditanya tentang hawa nafsu. Hawa nafsu doang. Begitu. Ini bakal ditanya. Begitu. Udah tua masih ngomongin politik mulu. Udah tua, politik mulu yang diomongin. Yang agak-agak. Udah waktunya jadi primus, pria masjid musola. Udah mainnya masjid aja. Udah nggak keburu. Ini politik bagaimana? Aduh, udah. Saya nggak mau ngomongin begitu. Loh, masa nggak ini? Gua nggak mau. Kata dia begitu. Kenapa? Anak SD aja paham. Anak SD nggak perlu gua yang udah ubanan kayak begini ngomong-ngomong begitu. Anak SD paham. Sampai dia nanya, paham bagaimana? Emang calon ada berapa? Begitu. Dia bilang ada 3. Menurut lo kalau ada 3 tuh, kira-kira yang kalah berapa? Yang menang? Tuh. Anak kecil aja tahu. Jadi udah itu nggak usah diomongin, kita ibadah aja. Kata dia begitu. Begitu. Calon ada berapa? 3. Yang kalah? 2. Yang menang? Iya, begitu. Anak kecil tahu. Jadi ya kita di masjid aja mainnya, ngaji, nggak usah ngomongin nggak kayak begitu. Begitu kata dia. Begitu. Jadi gitu. Kita mudah ngaji aja, nggak usah mikirin kayak begitu. Begitu. Jadi tenang aja itu, tenang. Begitu. Jadi yang kedua ditanya, ketiga ditanya tentang orang tua. Bagaimana kita dengan orang tua? Jangan sampai kita bikin haul orang tua aja kagak mau. Ya Allah, saban bulan narikin dari kontrakan baba. Yang bangun kontrakan baba. Yang bangun kontrakan. Rumah yang kita tempatin rumah baba juga. Dibagi sama baba. Dibangunin, dikawinin sama baba. Ampe punya rumah. Sampai baba mati masih ada tanah, ada kontrakan, ada warung, bisa tarikin saban bulan. Begitu. Bagaimana kita mau orang tua kita udah mati? Anak aja dibawa ke mall dituntun, biar ngerti mall, ke bioskop dianterin, ke Ragunan, timbang ngakurin muka sama buyutnya doang, dituntun juga. Ke Dufan diajak, ke kubur babaknya namanya orang pernah diajak. Waktu mau ikut anaknya, ikut. Ya Allah, karet bifak panas. Udah rumah aja, main petasan. Coba, bakal ditanya anak model begini. Begitu saban bulan kontrakannya diambil, rumah yang ditempati rumah babanya kagak inget sama babanya. Hak orang tua bakal ditanya. Kewajiban dia sama orang tua. Ini yang repot. Sementara kita hidup di zaman akhir. Zaman akhir tuh zaman apa ya? Zaman antara pohon dan buah beda. Kalau zaman dulu itu pohon dan buah sama. Kalau pohonnya duren, buahnya duren. Pohonnya rambutan, buahnya rambutan. Pohonnya mangga, buahnya mangga. Zaman akhir ada pohon mengkudu, buahnya namanya buah pace. Coba. Pohon ama buah beda. Babanya demen tahlilan. Pas anaknya mengharamkan
haram, bidah, begitu. Nah, ini namanya zaman akhir. Pohon nama buahnya ora sama, beda. Apa namanya? Oh, cicangkok. Nggak bener nih. Babanya demen maulid, anaknya kagak demen. Nah, begitu. Ini zamannya. Bakal ditanya ini tentang hak-hak orang tua. Ada orang tahlilan aja ditanya, diomelin, ngapain itu orang bikin 7 hari? Ngapain? Emang nggak ada, emang ada dalilnya? Ditanya. Ada dalilnya. Alangkah bodohnya nanya ada dalilnya. Ini anak pengen bakti sama orang tua, kagak boleh. Tambah gede lagi dosanya. Karena anak pengen doain orang tua. Kalau kita ngelarang sama dia, kita bantu. Udah lu bikin tahlilan, beras, sembako, makanan dari gua. Tuh, baru bener tuh kayaknya begitu tuh. Bener nggak? Nah begitu. Itu menyumbang kagak, nyela mulu nyela. Maka hidup itu ada 2. Ada usul, ada usil. Ada usul, ada usil. Apa usul? Kalau ngomong tuh ngasih solusi, namanya usul. Kalau usil ngomong doang. Hah? Iya, nggak ngasih solusi. Ini nggak benar. Ini bagus nih pengurus masjid nih. Kalau ada yang ngomong, dijawab. Ini karpet kurang pas nih. Jadi yang pas warna apa? Hijau. Itu baru cakep kalau warna hijau. Hijau tuh warnanya. Nah, kita tanya, lu mau nyumbang berapa karpet? Begitu. Kalau ngomong doang, semua orang juga bisa. Begitu. Ngomong doang. Begitu. Kayak begitu. Kami tuh kerjaannya begitu. Jadi nggak ada berani orang negor-negor, karena bakal digituin. Gitu. Dulu gambar awalnya itu warnanya hijau, pondok di kebun kopi, hijau sama putih di gambarnya. Berubah jadi coklat sama kuning, karena ini bilang yang bagus warnanya dop aja. Kan kita tanya mau berapa kaleng? Wah saya sekali kaleng, ya nggak apa-apa, pokoknya terserah. Gitu. Namanya usul. Kalau tiba ngomong doang namanya usil. Begitu. Kasihan pengurus masjid, udah capek ngurusin masjid, disalahin mulu. Ya Allah, apa enggak sakit? Kita doain nih ketua masjid kita sakit lagi. Jangan disalahin mulu lagi. Ini sakit. Ustaz Lukman, ya Allah, kita baca Fatihah, moga beliau sehat walafiat. Bisa ngimamin kembali di Masjid As-Salam Al-Fatihah. Tuh tanya tentang orang tua. Bagaimana kita sama orang tua kita? Tuh begitu. Mana lagi? Yang keempat. Bener ya? Keempat. Akan ditanya tentang hukukul aulad, anak. Bagaimana kita sama anak? Nanya sholat nggak sama anak? Itu menanyanya, udah makan belum tong? Makan mulu yang ditanya. Sholat. Kalau enggak, aduh kita yang bakal ribet nih. Ditanya anak. Begitu. Quran ditanya, udah ngedes Quran belum? Gampang jalan-jalan mah. Bahasa Inggris gampang, ya Allah. Orang Inggris nih, ya Allah waktu main ke Inggris tuh, umur 7 tahun, pinter bahasa Inggris. Ya Allah. Gitu. Hah? Oh iya. Jadi itu mah gampang. Quran nih, Quran. Kudu bisa. Dididik di TPA, masukin tuh biar bisa baca Quran, dipondokin biar bagus. Ini anak bakal ditanya bagaimana kita sama anak. Nah sama bini, begitu sama bini, sholat bini ditanya, ngaji ditanya, kayak begitu. Udah sholat belum? Tanya. Yang kelima ditanya tentang hakul hidmah. Kalau punya pembantu, pembantunya diopenin enggak, gajian digaji enggak, telat enggak, kenapa telat, dan macam-macam. Bakal ditanya. Repot. Ada 10 pertanyaan itu yang mengganggu sama kita.
Kalau kita jadi pejabat di sini, kita bakal ditanya, bagaimana kamu jadi pejabat? Adil apa kagak sebagai pelayanan? Itu begitu, repot ditanya. Tapi orang pada berebut tuh, berebut banyak tuh gambar-gambar di ujung ke ujung, sampai kita kagak hafal. Ngederes dari rumah sampai assalam tuh dari ribuan itu, banyak banget. Di mana pohon udah tempelin aja begitu. Zaman dulu pohon tuh ketempelan dedemit, zaman dulu begitu. Oh iya begitu. Sekarang tuh macam-macam gambarnya, macam-macam. Sampai kita gak hafal tuh. Partai itu ada berapa jumlahnya gak hafal. Banyak. Begitu. Apalagi calegnya, mana mata udah riep-riep lagi. Yang mana ini? Karena susah ya kan. Tapi kecil-kecil kayak begitu tulisannya. Yang mana ini? Orang kampung mana tahu yang kayak begitu tuh, puyeng milihnya. Udah taruh aja. Begitu ujungnya, puyeng. Banyakan kayak begitu, kebanyakan puyeng gitu. Begitu. Iya. Banyak banget, macam-macam. Banyak. Gitu. Ya, moga-moga aja Allah takdirin yang baik-baik yang jadi pemimpin-pemimpin kita ya. Begitu yang sayang sama masyarakat dan takut sama Allah. Begitu. Emang rada repot kita. Di akhir zaman emang kayak begitu dah. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Moga Allah selamatin kita semua, juga keluarga dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin. Baru 5, masih 5 lagi. Segini aja ngaji kita. Kenapa ini? Oh iya baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah sebanyak berapa ini? 250.000 rupiah. Pahala untuk almarhum Haji Muhammad Zamzam bin Haji Abdul Hamid, almarhumah Haji Tohara bin Haji Khalid. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dan Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhumah yang diniatkan oleh beliau, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian saudara sekalian yang mulia, bila memiliki waktu luas, waktunya luas, Ahad besok tanggal 7 Januari, berharap keluarga besar Assalam, keluarga, istri, anak kumpul bersama di acara majelis dalam rangka Maulid Nabi. Maulid kita ini selalu berbarengan dengan Maulid Siti Fatimah Zahra di Jumadil Akhir terakhir, minggu akhir, tanggal 7 besok. Mungkin tahun depannya lagi 2025 di Desember jatuhnya. Ini di Januari udah di awal. Jadi tanggal 7 Januari besok 2024 kumpul bersama. Tempatnya dari Assalam dekat sejam lah dari Assalam, paling lama sejam setengah nggak nyampe lah. Begitu, 60 kilo jam lah begitu. Keluar tol Ciujung, belok kanan, ketemu jembatan Ciujung, 12 meter belok kiri dah. Banyak kawan-kawan kita kumpul bersama. Harapan kami, bila antum bersama hadir besok tanggal 7, khususnya yang baru, ngajak keluarga, jangan enggak tanya dapur umumnya di mana, baru datang makan dulu.
jangan nggak makan. Jadi dengar nasihatnya enak kalau udah makan. Kalau perut kosong susah, puyeng. Jadi makan dulu, udah makan baru dah kita dengerin nasihat dari para habaib dan ulama-ulama kita. Niatin yang banyak, yang baik-baik. Niat hadir maulid, niat ziarah ke orang-orang soleh. Kalau mobilnya dapat minjem gitu, manfaatin habis itu ke Banten Lama ke Sultan Hasanuddin, tengah jam lagi lah dari belakang, jangan ke tol lagi jauh, belakang aja begitu ke Sultan Abu Terbayasa, kayak itu paling 15 menit nyampe dari tempat acara. Kumpul bersama minggu besok, boleh aja ini aja anak kita kumpul bersama dari berbagai majelis kita. Acara majelis ini setahun 2 kali. Sekali kami pusatkan di Serang, sekali dipusatkan di Mekah. Terakhir ngaji ini di Mekah, dan insya Allah terjadwal dari kawan-kawan kita tanggal 7 Maret sampai 18 Maret. Kira-kira 28 Sya'ban kayaknya jalan. Sya'bannya pada 28 atau 29 saya ingat. 7 Maret. 7 Maret sampai 18 atau 9 Ramadan atau 10 itu saya enggak lihat jadwal jeriah ini. Itu begitu. Insya Allah. Intinya minggu besok saja, bila waktunya luas, kumpul bersama dengan teman-teman majelis kita. Bila kumpul, jangan sungkan tanya teman yang di sampingnya, dari mana bang, begitu. Jangan-jangan masih saudaranya juga sebetulnya, tinggalnya cuma beda aja. Jangan sampai kayak tahun-tahun lalu, abangnya tinggal di Ciledug, adenya tinggal di Bekasi, ketemu, lo ada di sini, lo juga ada, lo ngaji juga, yang ngaji juga, mau lo di mana? Ya di samping rumah di Bekasi, gue juga samping rumah begitu. Saudara kagak ngobrol, jadi ngobrol juga ada satu rahim. Nah, begitulah. Jadi kita kumpul bersama. Semoga acara yang disusun oleh kawan-kawan kita ini berjalan lancar, berkah, semua jamaah majelis kita berkah, rezekinya berkah, usahanya berkah, ilmunya berkah, dan umurnya berkah. Semuanya dimudahkan jalan untuk ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'lim